masjid, masjid tempat sholat, masjid tempat mendidik santri, masjid tempat baca kitab, masjidnya sudah cantik, mantap. Terus apalagi yang belum Pak Ustadz? Renovasi kelas MTS dan mohon maaf Pak, minggir-minggir. Subulus Salam, Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuni, yang nanti Bapak Menteri Agama akan datang langsung meletakkan batu pertamanya. Kalau kita bukan kiai, bukan ustadz, bukan penghafal Quran, bukan ulama, tapi ingin dapat amal jariah, maka inilah masanya. Saya biasanya kalau tausiah itu banyak panitia bawa kotak, tapi di Assalam Arya Kemuni nggak ada saya lihat bawa kotak. Kenapa? Karena di sini langsung pakai transfer banking, langsung keris. Mana barcode-nya? Kok nggak ada? Makanya nanti kerisnya langsung dipasang di samping, setiap orang langsung datang. Oh, kamu scan? Enggak, moto aja. Langsung scan, langsung ketik, tik, 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 tik. Setelah itu nangis. Kamu ingat almarhumah ibu? Terus salah ketik. Salah ketik gimana? Rencana mau ngetik nolnya 5, 100.000, kotak sudah datang. Pantasan jantung saya berdebar kencang. Rupanya kotak sudah datang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli lemang. Kenapa jantung berdetak kencang? Rupanya kotak sudah datang. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala nabi. Tolong kotaknya naikkan ke atas karena di sini banyak ikan paus dan ikan hiu. Ibu-ibu, itu sengaja kotaknya mulutnya dibuat besar supaya yang nggak bawa uang bisa memasukkan cincin, gelang, rantai, anting, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris, masukkan semua. Setuju? Ke saya ini kotaknya. Saya nyumbang 100 sak semen. Pak Ustadz, berapa 1 sak semen di Kutai Barat? 75.000. 100. Nanti saya transfer 1 sak semen. Hadiahnya, pahalanya saya hadiahkan ke almarhumah ibu dan almarhum ayah saya, supaya pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak belajar di MTS Mas Subulus Salam, dari mulai pagi baca kitab kuning, fikih, akidah, hadis. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Mereka akan belajar di kelas MTS MA Subulus Salam. Mereka akan belajar fikih dari mulai matan takrib, fathul qarib, fathul mu'in, i'anatul talibin, sampai kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, sampai mereka bacakan Zurraghibin. Mereka baca kitab tafsir dari mulai yang kecil tafsir Jalalain sampai tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir sampai tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Insya Allah kalau kita mati ada yang menetes ke makam kubur kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak pesantren menghafal Quran, rahmat diturunkan Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan
rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren As-Salam, angkat tangan. Oke. Anaknya alhamdulillah udah turun. Alhamdulillah anaknya mudah diatur Pak Ustaz. Suaminya yang susah, suaminya serahkan. Siap menyerahkan suaminya? Siap katanya. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz tadi waktu nanya anaknya pesantren As-Salam, kenapa nanya ibunya? Kenapa bukan nanya bapaknya? Karena yang gak tahan berpisah dengan anak adalah bapak. Seorang bapak datang ngelapor ke saya, Pak Ustaz, iya, istri saya pulang dari pondok ngelepas anak. Gimana? Matanya bengkak sebesar telur angsa. Nangis. Gimana caranya Pak Ustaz? Saya kasih tahu. Bapak ngomong gini, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anakmu pecandu narkoba, karena anakmu pezina, karena anakmu LGBT. Betul? Habis itu dia pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi. Anakmu pecandu narkoba, anakmu penjahat, anakmu pejudi, anakmu game online, anakmu judi online. Istrinya balas, yang ngandung saya, yang menyusukan saya. Akhirnya bapak itu kalah, balik ke saya lagi. Gimana Pak Ustaz? Ya udah ngalah aja sih. Kita memang nggak bisa menang. Makanya perempuan kalau ngomong bapak diam aja. Laki-laki itu memang nggak bicara, diam mati. Yang penting ibu sudah izin. Ibu izin anaknya ke pesantren. As-sukutu alamatur ridho. Perempuan itu kalau dipinang laki-laki pas ditanya dia diam. Mau gak kamu menikah dengan dia? Dia diam. Itu diam itu tanda setuju. Dulu gitu. Kalau sekarang ditanya, maukah kamu nikah dengan dia? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pesantren As-Salam Arya Kemuning Kutai Barat ini santrinya dijenguk boleh berapa bulan sekali Romo Kiai? Sekali sebulan. Aduh, enaknya. Kok Ustaz ngomong begitu? Orang tua saya di Riau, saya mondoknya di Medan. Terus dari Riau ke Medan 12 jam Besti. Jadi orang tua Ustaz Somad menjenguk ke pondok berapa bulan sekali? Setahun sekali saya menjenguk. Tolong Romo Kiai, biar supaya adil, mereka setahun sekali. Enak aja sebulan sekali. Biar adil supaya merasakan sakitnya saya. Mungkin Ustadz sampai terpikir oleh saya, ternyata kalau kita dididik di pesantren, kita jadi anak yang mandiri, bisa mandi sendiri. Sekarang punya anak nggak bisa ngikat tali sepatu diikatkan, makan disuapkan, semuanya pakai password 3 huruf. Mak, Pak, mau nikah? Mak, lahir anak? Pak.
tidak bisa mandiri. Maka kalau mau anak mandiri, segera daftarkan ke pesantren As-Salam Kutai Barat. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kenapa? Karena kelas masih renovasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Zaman dulu 30 tahun yang lalu, kepala Abdul Somad ini yang ngerusaknya nggak banyak. Yang ngerusak kepala Abdul Somad bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Masih ingat Billy Unyil? Berarti udah tua. Tapi anak-anak kita sekarang lambaikan tangan ke ground. Agak-agak setengah jam ya. Anak-anak kita sekarang dirusak oleh internet, Facebook. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak. Ibu-ibu, saya boleh nanya? Boleh? Siapa di antara ibu yang sanggup membangunkan anak jam 3 subuh tahajud, habis itu ngulangi bacaan Quran, ngapal Quran, habis itu zikir dan doa, sholat subuh berjamaah, habis itu baca Quran lagi, masuk kelas, zuhur, masuk kelas, asar, olahraga, pramuka, senam, sore, maghrib, isya, jam 10 malam baru tidur. Siapa yang sanggup? Angkat tangan. Gak ada. Benteng terakhir pendidikan anak kita tinggal satu, pesantren. Nggak ada alasan orang di Kutai Barat pesantrennya jauh Pak Ustadz, di Pulau Jawa pesantrennya jauh Pak Ustadz, di Banjarmasin pesantrennya jauh. Nggak ada uang Pak Ustadz, naik pesawat jauh, naik mobil 12 jam. Sekarang sudah ada pesantren, alhamdulillah. Bisa emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Mudah-mudahan yang sudah bertanam budi, berbuat baik, beramal soleh, berwakaf, berinfak, bersodakoh, maka amal yang paling besar mengalir setelah hari kiamat adalah amal sodakoh. Soleh. Iya betul, sodakoh itu kan amal soleh. Suara saya jelas? Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu jangan menjerit-jerit. Kenapa suaranya nggak bisa slow aja? Oke, kita slow. Marilah kita bangun. Saudara yang dimuliakan, takbir. Berarti sudah ceramah setengah jam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa